Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di channel saya Purbo Sasongko. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kembali kita jalan-jalan, kembali kita belusuan, kita napak tilas. Dan kali ini masih di seputar Kota Ponorogo. Kami mengunjungi makam Patih Tambak Boyo atau warga sekitar menyebutnya makam Margo Ewo. Seperti apa rahasianya, seperti apa misterinya, dan seperti apa faktanya? Like, comment, subscribe, dan share agar channel ini lebih berkembang. Salam budaya. Assalamualaikum Mas Hamka. Oh nggih, ya. Tentang sosok Patih Tambak Boyo bisa diceritakan Mas Hamka? Kita berpegang pada yang di Babat Ponorogo nggih. Iya. Jadi Patih Tambak Boyo itu adalah patih di era Adipati Surodiningrat. Karena beberapa kali ada kesalahan dan terakhir itu perang di timurnya Sungai Danyang itu. Iya. Karena terjadi kesalahpahaman. Iya. Akhirnya Patih Tambak Boyo itu kan kemudian dieksekusi di Tambak Bayan. Di Tambak Bayan yang sekarang itu. Terus kemudian tubuhnya itu dimakamkan di sini. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kok kan sebutan Margo Ewo itu? Margo Ewo itu kan selalu membuat susah kalau bahasa suka membuat persoalan masalah. Begitu. Oh, nggih. Matur suwun Mas Hamka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Patih Tambak Boyo. Patih Tambak Boyo adalah seorang pejabat patih di abad 18 yang memerintah bersama Adipati Ponorogo Tumenggung Surodiningrat. Patih Tambak Boyo juga mempunyai julukan Ki Margo Ewo. Kenapa Patih Tambak Boyo disebut Ki Margo Ewo? Karena Patih Tambak Boyo suka sekali membuat masalah, ditambah dengan wataknya yang sangat licik. Berkali-kali Patih Tambak Boyo membuat masalah di Kadipaten Ponorogo. Salah satunya adalah membuat surat palsu ketika akan ada kunjungan dari Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke Ponorogo. Saat itu surat dari Mangkunegoro dibalas oleh Patih Tambak Boyo. Perintah penulisan sampun samekta mapak dibuat menjadi seolah-olah bahwa Kadipaten Ponorogo sudah siap menerima kedatangan bala tentara Mangkunegoro untuk melakukan perang. Hal tersebut memicu peperangan terjadi antara Tumenggung Surodiningrat dengan pasukan dari Adipati Aryo Mangkunegoro. Perang terjadi di Bengawan Danyang. Saat perahu yang dikendarai oleh Tumenggung Surodiningrat melaju di tengah Bengawan, sebatang tombak dilontarkan dan menembus dada dari Tumenggung Surodiningrat Adipati Ponorogo. Melihat hal tersebut, kemudian pasukan dari Ponorogo mengundurkan diri berbalik menuju kota Ponorogo. Adipati Mangkunegoro kemudian menemui Tumenggung Surodiningrat. Jelas sudah saat itu telah terjadi kesalahpahaman. Kemudian ditemukan pula bahwa kesalahpahaman tersebut terjadi atas ulah Patih Tambak Boyo. Mengetahui hal tersebut, Patih Tambak Boyo kemudian melarikan diri. Akan tetapi berhasil ditangkap oleh pasukan Adipati Aryo Mangkunegoro. Patih Tambak Boyo kemudian dieksekusi, kepalanya dipenggal. Tempat eksekusi Patih Tambak Boyo tersebut sekarang disebut sebagai Kelurahan Tambak Bayan. Kepala dari Patih Tambak Boyo kemudian dibawa ke Solo atau ke Mangkunegaran, sedangkan tubuhnya dimakamkan di
makam Menggungan. Makam Patih Tambakboyo kemudian dikenal sebagai makam Margo Ewo. Tak seorang pun berani membersihkan makam tersebut karena memang dilarang dari awalnya. Dikhawatirkan apabila makam tersebut dibersihkan kemudian diuri-uri, dijadikan tempat nyadran, sifat buruk dari Patih Tambakboyo akan menurun dan ada yang melanjutkan. Ini adalah cerita yang berkembang. Ini adalah cerita yang diabadikan dalam buku Babat Ponorogo. Tentang kebenarannya hanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kita sekedar mengetahui kisah yang dituturkan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Asmanipun Pak sinten, Pak? Pak Nurholik. Pak Nurholik. Mriki Menggungan nggih, Pak? Oh nggih. Kelurahan Menggungan, Kelurahan Kadipaten. Kadipaten. Anu Pak nyun pirsa, tentang kaitannya kalih makam Patih Tambakboyo. Kalau orang-orang sini kan menyebutnya makam Margo Ewo, gitu ya? Oh nggih, nggih. Nggih. Terus. Itu kan kita lihat tadi tertimbun semak belukar, Oke. tidak pernah terawat. Apa memang tidak pernah ada upaya perawatan atau memang ada larangan semacam itu, Pak? Kalau larangan selama ini saya belum pernah mendengar. Cuma setahu saya memang selama ini juga tidak pernah belum pernah ada istilahnya perawatan atau pembersihan, memang tidak ada gitu. Dari dulu ya seperti itu ya, sudah seperti itu dibiarkan iya, jadi semak belukar gitu, Pak ya. Iya. Nggih. Matur suwun Pak Nurholik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, demikian tadi sedulur penelusuran kita di makam Margo Ewo atau makam Ki Patih Tambakboyo. Semoga ini menjawab rasa penasaran kita semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita warga Ponorogo dan juga generasi-generasi yang sekarang. Terima kasih sudah berkenan nonton, like, comment, subscribe, dan share agar channel ini lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.